Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga dalam kegiatan nanti selalu mendapatkan kemudahan. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Ikuti dengan baik, seksama, dan tolong kalian bisa mengikutinya dengan rajin. Nah, terima kasih. Hari ini saya perlihatkan wajah saya ya. Nah, ilmu pengetahuan sosial ya. Yang pertama, KD yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Lanjut. Letak geografis negara ASEAN. Nah, letak geografis negara ASEAN berada di antara 3 perairan. Yang pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala itu berada di bagian barat. Jadi pembatas negara di ASEAN yang berada di bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Yang kedua, Laut Cina Selatan yang berada di sebelah utara ya. Dan yang ketiga adalah Samudra Pasifik di timur. Berarti di timurnya negara ASEAN itu ada Samudra Pasifik. Di utara sudah, timur sudah, barat. Nah, Pak, yang selatan kok tidak ada? Di selatan negara ASEAN itu bukanlah sebuah perairan ya, Cah. Lanjut. Mata pencarian masyarakat di negara-negara ASEAN. Kita mulai dari Indonesia dulu ya. Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan juga rempah-rempah. Yang kedua, negara Malaysia. Perekonomian Malaysia berubah sejak tahun 1970. Nah, berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yaitu adalah karet dan juga timah. Nah, selain itu Malaysia juga menghasilkan kelapa sawit, minyak bumi, dan juga gas alam. Lanjut, yang ketiga adalah negara Singapura. Nah, Singapura ini adalah negara yang terkecil daripada negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, tetapi negara ini paling maju karena perdagangannya ya. Jadi untuk negara Singapura ini sektor keuangannya ya, kita lihat jasa dalam negeri utamanya telekomunikasi dan keuangan. Lanjut, yang keempat, Brunei Darussalam. Nah, hampir seluruh masyarakat yang ada di Brunei Darussalam itu bertumpu pada minyak dan gas alamnya ya. Dan negara Brunei ini juga cukup kecil ya, lebih besar daripada Singapura. Lanjut, yang kelima adalah negara Thailand. Nah, negara ini satu-satunya negara yang ada di ASEAN yang tidak pernah dijajah ya. Thailand kaya produksi pangan seperti karet, jati, timah, dan tekstil hingga barang-barang elektronik untuk diekspor ya. Dan Thailand ini juga terkenal akan produksi padinya. Lanjut, yang keenam, Filipina. Filipina ini juga termasuk negara kepulauan ya. Mereka juga menanam tebu, beras, menanam padi maksud saya, kelapa, pisang, jagung, dan nanas ya. Untuk buah-buahannya mulai dari mangga, jeruk nipis, pepaya, kopi, tembakau, dan serat. Lanjut, untuk yang ketujuh adalah negara Myanmar ya. Negara Myanmar ini menjadi negara pertanian yang
rakyatnya rata-rata menjadi petani ya, dan seluruh hasil taninya adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral yakni biji besi, minyak, gas alam dan juga batu mulia. Lanjut, yang kedelapan adalah negara Laos. Laos perekonomiannya bergantung pada produk pertanian sama ya. Mereka juga menanam padi ya. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi dan buah-buahan. Dan yang kesembilan adalah Kamboja. Kamboja dua komoditas utamanya adalah beras dan karet. Dan produksi lainnya adalah ikan, buah, sayur dan daging. Yang ke-10 adalah Vietnam ya. Vietnam ini kaya akan sumber daya lautnya. Mereka juga unggul akan udang, cumi, kepiting dan juga lobster. Sektor pertaniannya didominasi oleh padi ya, menghasilkan beras. Nah, selain itu mereka juga menanam tebu, singkong, ubi dan kacang-kacangan ya. Rata-rata untuk negara yang ada di ASEAN ya, kecuali Singapura, mereka kaya akan tanamannya ya, dan juga kelautannya, mulai dari ikan, udang, lobster tadi contohnya ada. Dan yang terakhir adalah tugas. Nah, tugasnya cukup mudah. Kalian cari dua negara yang ada di ASEAN. Setelah jelaskan tadi, carilah dua negara yang ada di ASEAN dari sektor mata pencahariannya atau penghasilannya ya. Misal negara yang pertama itu kita isi Indonesia. Nanti di sini kalian tulis nomor 1, 2, 3, 4. Terus di sini adalah negara Vietnam. 1, 2, 3 penghasilannya apa? Yang berbeda nanti yang sama ditulis di sini. Paham ya? Saya tunggu untuk tugasnya. Saya kira sudah ada materinya tadi. Nah, terima kasih. Semoga materi ini bisa membantu kalian. Untuk kata mutiara hari ini adalah padi semakin berisi, semakin merunduk. Jadi jika seseorang mempunyai banyak ilmu, dia akan semakin taat ya. Semakin banyak ilmunya semakin taat dan tidak akan sombong. Jikalau ada orang sombong, yakinlah bahwa orang tersebut masih belum mempunyai ilmu yang banyak ya. Jika kalian lihat banyak orang sombong di sana dan rata-rata mereka tidak berilmu. Yang berilmu pastilah tingkah lakunya itu akan semakin baik. Terima kasih. Nah, itu tadi pembelajaran atau materi yang sudah saya sampaikan. Tolong kalian kerjakan tugasnya dengan baik ya. Bisa minta bantuan orang tua ataupun keluarga yang ada di rumah. Tapi ingat, hanya membantu bukan mengerjakan ya. Saya akhiri, semoga hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.